Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 2. Dige kembali menyarankan supaya kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Setelah mengalahkan tim veteran Topak, Pak MC atau pembawa acara lantas mengumumkan siapakah lawan Rock Valley selanjutnya. Namun entah mengapa Pak MC begitu terkejut, karena beberapa tim tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Beberapa saat kemudian, Nadia mendatangi Naofumi di sebuah kedai minuman. Mereka pun pergi keluar sambil membicarakan beberapa hal penting tentang pertandingan bawah tanah. Nadia mengungkapkan bahwa pertandingan selanjutnya adalah turnamen 1 lawan 1. Jika musuh Rock Valley mundur, maka Rock Valley dinyatakan menang dan tidak diturunkan dalam turnamen untuk sementara. Namun secara tiba-tiba, Naofumi dan Nadia dikepung oleh 4 orang berandalan yang entah datangnya dari mana. Awalnya Naofumi mengira kalau 4 preman ini adalah anak buah Nadia. Namun pikirannya berubah setelah Nadia melumpuhkan keempat orang tersebut dengan sihir petirnya. Nampaknya para peserta mundur karena khawatir disergap seperti ini. Nadia pun menyarankan agar Naofumi lebih berhati-hati karena musuh akan melakukan segala cara demi meraih kemenangan. Sebenarnya Nadia sangat mengagumi Naofumi. Dia berharap Naofumi menyerah agar tidak bertemu dengannya di tengah kolosium. Pada keesokan harinya, lawan Rock Valley tiba-tiba mengundurkan diri. Tim Rock Valley pun berhasil mengalahkan monster di arena dengan mudah. Hingga saat ini, Rock Valley masih menggunakan ilusi sihir agar nampak sedikit kesusahan. Jelas saja kemenangan Rock Valley ini membuat pihak sponsor musuh marah besar. Kemenangan ini juga membuat Naofumi mendapatkan imbalan berupa uang yang lumayan besar. Pada keesokan harinya, Naofumi dan partinya bertandang ke pusat perbelanjaan ibu kota Zeltobe. Tanpa disangka Naofumi bertemu dengan Pak Hikwal, di mana Pak Hikwal adalah saudagar kaya yang sebelumnya diselamatkan oleh Naofumi dari para perampok. Ternyata Pak Hikwal ini adalah salah satu sponsor resmi kolosium yang mendukung Rock Valley. Hikwal pun menunjukkan toko aksesorisnya, dan dia ingin sekali berinvestasi pada Naofumi. Sekembalinya di penginapan, Rivia menyampaikan bahwa lawan Rock Valley besok hanyalah seorang gadis. Pun demikian, gadis tersebut tidak bisa diremehkan karena dia selalu menang dan masuk jajaran petarung papan atas. Disinilah diketahui bahwa nama gadis tersebut adalah Nadia. Banyaknya tim yang mundur membuat Rock Valley dan Nadia harus saling berhadapan di babak final. Raptalia pun terlihat penasaran setelah mengetahui tentang teknik dan cara bertarung Nadia. Disinilah Naofumi memutuskan agar besok timnya tidak berpura-pura lemah lagi dan mengerahkan segenap kekuatan untuk menghadapi Nadia. Pada keesokan harinya, terlihat banyak sekali penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan final antara Rock Valley melawan Nadia. Banyak sekali penonton yang menjagokan Nadia, tapi tidak sedikit juga yang mendukung Rock Valley. Nadia sedikit kecewa karena Naofumi tidak mengindahkan peringatannya supaya tidak menantangnya di dalam kolosium. Namun Naofumi tidak peduli, karena dia memiliki alasan kuat untuk memenangkan pertarungan ini. Tanpa basa-basi, Nadia lantas menyerang Rock Valley dengan petir berkekuatan tinggi. Untungnya Naofumi berhasil menangkis dan mementalkan petir Nadia ke atas hingga menghancurkan langit-langit kolosium. Ketika Viro berupaya melepaskan serangan,
Tanpa diduga dia terlempar mundur karena sihir perubahan medan telah dirapalkan oleh pihak sponsor Nadia. Hal ini pun membuat seisi arena dipenuhi dengan air laut dan tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi Rock Valley. Lebih parahnya lagi, Nadia menggunakan air tersebut untuk melakukan perubahan fisiknya menjadi paus setengah manusia. Saat itu juga dia langsung menyerang dan hendak menghabisi Raphtalia. Namun pergerakannya tiba-tiba berhenti ketika Raphtalia memanggilnya dengan nama Sadina. Tentu saja hal ini membuat para penonton kebingungan. Raphtalia lantas membuka topengnya dan menjelaskan pada Sadina bahwa Naofumi adalah sang pahlawan perisai. Sadina pun menyerang Naofumi untuk memastikan bahwa Naofumi benar-benar berjuang demi anak setengah manusia dan Raphtalia. Setelah mendapatkan jawaban tegas Naofumi, Sadina pun telah mengerti akan situasinya. Dia lantas mengambil jarak dan berteriak keras untuk menghabisi Rock Valley dengan skill terbaiknya, walau sebenarnya itu hanya berpura-pura untuk mengelabuhi para penonton. Namun Raphtalia dan Viro menyerang dengan serius, karena Sadina adalah demi human yang sangat kuat. Sadina melepaskan serbuan ombak besar yang begitu ganas, sementara Raphtalia dan Viro mengkombinasikan serangan angin serta pedang ilusi yang menghasilkan sapuan tornado berskala besar. Tabrakan serangan ini membuat Sadina terkapar dan menyerah begitu saja. Hasil pertandingan ini pun membuat para penonton bersorak-sorai. Namun nampaknya pihak sponsor Sadina sangat marah dan mereka melakukan komplain pada pihak penyelenggara pertandingan. Ketika Pak MC hendak membacakan hasil pertandingan, tanpa diduga datang pengumuman dari penyelenggara yang menyatakan bahwa pertandingan ini tidak sah. Sebagai gantinya, akan ada pertandingan eksebisi antara dua petarung yang berpartisipasi dengan petarung baru. Itu artinya, Rock Valley dan Sadina akan bergabung untuk mengalahkan musuhnya, yaitu seorang bocah yang mengenakan kostum badut. Sadina pun mengungkapkan bahwa si badut pembunuh ini adalah musuh yang sangat kuat. Raphtalia nampak tidak berkutik karena pedangnya terkekang oleh jeratan benang jaring laba-laba si badut. Walau sudah berusaha sekuat tenaga, sayangnya Raphtalia tidak bisa memotong jaring tersebut. Viro pun terpaksa berubah menjadi Virorial agar bisa melepaskan diri dari kekangan badut dan membantu Raphtalia. Saat si badut disibukkan oleh serbuan serangan Raphtalia dan Viro, Naofumi dan Sadina mulai merapalkan mantra sihir paduan suara. Anehnya, Naofumi dan Sadina melepaskan sambaran sihir petir tersebut tepat pada Raphtalia. Awalnya Raphtalia memang kesakitan, namun kini tubuhnya diselimuti oleh aura kekuatan ekstra besar. Tanpa banyak berpikir, Raphtalia pun menyerang si badut dengan begitu cepat. Berbagai serangan bocah badut itu berhasil dimentahkan oleh Raphtalia. Raphtalia pun berhasil mendaratkan tebasan super kuat hingga membuat si badut terhempas parah. Dia lantas melepaskan serangan ultimate-nya dari udara, hingga membuat arena pertarungan bergetar sangat kuat. Sayangnya yang diserang Raphtalia tadi bukanlah tubuh asli si badut. Badut ini pun memunculkan dirinya kembali, dan mengungkapkan bahwa tingkat kekuatan Naofumi dan yang lainnya sangatlah rendah. Naofumi pun tidak memahami maksud perkataan si badut. Namun badut ini memutuskan pergi, karena dia sudah selesai bertarung sesuai dengan bayarannya. Dia pun menghilang, dan berharap pada suatu hari nanti bisa berjumpa kembali dengan Naofumi. Melihat situasi ini, Pak MC pun kembali berteriak untuk menyampaikan hasil pertandingan. Namun lagi-lagi Pak MC diintervensi oleh pihak sponsor Sadina, yang hingga saat ini masih tidak mau mengakui kemenangan Rock Valley ataupun Sadina. Lelaki botak ini beralasan bahwa Rock Valley bertaruh pada diri mereka sendiri dengan memakai nama palsu hanya demi mendapatkan lebih banyak uang. Namun Pak Hikwal dan Pak Belo langsung menyanggah pernyataan si botak dengan menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah milik pahlawan perisai. Tentu saja seluruh penonton kaget dan bingung, tidak terkecuali si botak. Pak Hikwal melanjutkan bahwa Sadina adalah pemilik sah dari budak desa Lurolona, karena gadis tersebut telah membeli seluruh budak dengan uang hadiahnya. Sadina pun terkejut sekaligus senang. Semua penonton juga senang karena mereka tidak salah dalam mempertaruhkan uangnya. Disinilah diketahui bahwa Pak Hikwal adalah pemilik tos herba paling besar seibu kota. Jadi tidaklah aneh jika Pak Hikwal memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di negeri ini.
Raptalia pun bersyukur melihat Sadina baik-baik saja. Sadina sendiri sangat berterima kasih pada Naofumi karena selama ini selalu merawat dan menjaga Raptalia dengan sebaik mungkin. Dan begitulah, kini Sadina bergabung bersama kelompok Naofumi. Pada malam harinya, Vol nampak mendatangi sebuah toko untuk membeli obat. Setelah mendapatkan barang yang dicarinya, Vol pun langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Bocah ini pun pulang dan menemui adiknya yang bernama Atla, di mana si Atla ini tubuhnya penuh dengan perban dan nampak sangat menderita.